Kemampuanmu apa, lakukan semua, belajar nggak dari satu sumber aja dan kembangkan. Apa usaha yang kamu bikin harus benar-benar terkonsep. Orang yang hebat kalau menurut saya dia bisa membuat produk, memanfaatkan dan menjualnya, itu baru luar biasa. Karena kita ngerti detailing itu butuh sesuatu yang memang benar-benar detail. Karena aku membuat ini kita buat sesuai dengan standar internasional. Karena di sini kita nggak hanya jualan, nggak asal produk laku, tapi kita juga membesarkan brand ini. Saya Aris, di sini teman-teman bilang saya CEO-nya Nanotech Protection. Nanotech Protection itu bidang usahanya ada beberapa. Yang pertama, kita memproduksi chemical, bahan-bahan untuk perawatan, pelindungan, pembersih kendaraan, termasuk juga untuk alat-alat detailing seperti brush, ember, kemudian microfiber dan sejenisnya, dan juga aparel itu hanya sebagai pelengkap aja. Dan yang di lini bisnis kedua kita ada tempat detailing. Detailing ini banyak macamnya, ada coating, detailing, core wash juga. Yang saat ini yang resmi dari Nanotech Protection hanya ada 2 di Jogja sama di Solo aja. Awalnya itu sebenarnya dari inspirasi ya Mas ya. Inspirasi yang pertama, yang kedua hobi. Dari hobi ini kita atau saya sendiri itu menyalurkan bakat ya. Orang bilang kalau melakukan bisnis dengan hobinya itu hasilnya bagus. Walaupun nggak semua ya, ada juga yang namanya keberuntungan. Cuma di sini pertama kali aku dapat inspirasi dari sebenarnya luar negeri. Karena kita lihat di Indonesia ini kebutuhan detailing ini banyak banget, dan di luar negeri itu perkembangannya bagus banget. Di Indonesia mungkin hanya ada beberapa merek untuk pembersih, perawatan, perlindungan kendaraan. Dan kalau di luar negeri macamnya banyak banget. Bahkan satu kendaraan aja dengan material kendaraan yang ratusan jumlahnya di satu mobil, itu perlindungan perawatannya juga bermacam-macam. Background pendidikan saya sarjana ekonomi, nggak nyambung. Cuma karena dari hobi ini kita rutin banget, sering membuat, mencoba, makanya kita dapat experience dari situ. Dan kebetulan juga banyak teman-teman detailing juga. Waktu itu saya sendiri gabung di beberapa sosial media yang itu banyak banget orang-orang detailing yang saling curhat, isinya ini ngilangin ini gimana, caranya ini gimana. Dari situ kita belajar juga. Bahkan kalau kita mau launch produk baru aja, beberapa produk itu kita buat sampel dan kita kirimkan ke beberapa tempat detailing. Kita akan dapat review dari mereka, ini kurangnya apa sih, kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus apakah ada tambahan lain. Dan dari hasil itu kita rangkum, ya kita ambil tengahnya. Karena produk ini bukan produk yang bisa dikonsumsi ya, jadi mungkin ada yang berbahaya untuk kulit, ada yang enggak, karena sensitivitas kulit tiap orang beda kan, beda-beda. Makanya kita ciptakan ini, kita ambil tengahnya dengan hasil yang maksimal sesuai dengan yang pertama, kendaraan di Indonesia. Iklim juga jadi acuan, karena Indonesia sendiri iklimnya tropis kan, beda sama di luar negeri. Mungkin di sana hanya ada musim dingin dan panasnya nggak lama ya, sedangkan di sana pun nyuci kendaraan di luar pun aman-aman aja, nggak bikin jamur. Di sini nyuci di luar nggak sempat ngeringin atau kelamaan ngeringin udah jadi jamur. Nah makanya kita sesuaikan semua produk ini dengan sebenarnya lebih ke Asia sih ini. Karena saat ini pun produk ini sudah digunakan di beberapa negara. Yang ada itu Malaysia, Singapura, Filipina, dan terakhir kali kita sudah ekspor ke Sri Lanka. Pada saat itu saya hanya seorang karyawan dan saya harus menanggung 2 orang anak saya. Cuma kebutuhan ini nggak cukup. Jadi 1 bulan itu saya hanya pegang uang 800.000 untuk biaya hidup 1 bulan. Sementara saya seorang perokok, saya seorang yang ya jajan lah istilahnya. Karena nggak bisa dikerja di kantor kan, siang harus keluar, bagaimana bisa cukup kalau saya nggak berusaha. Jadi itu yang bikin motivasi saya. Pada saat itu motivasinya cuma saya bisa kerja di luar jam kerja reguler saya.
Cuma setelah itu bisa, ya udah saya teruskan. Bahkan kalau kerja itu awalnya 6 bulan pertama itu saya hanya punya 2 orang karyawan. Yang pertama ngelembur cuma sampai jam 10 malam. Habis itu sampai jam 12, kok lama-lama sampai jam 3 pagi, jam 5 pagi. Terus saya nambah lagi, jam 12 selesai. Lama-lama jam 5 pagi lagi lembur. Dan kayaknya saya harus keluar deh, saya harus putuskan keluar. Dan ketika saya bangun pagi, belum tidur malah, biasanya jam 7 pagi udah diminta istri ngantor kerja. Nggak mungkin saya harus melanjutkan hidup kayak gini. Jadi pilihannya mengembangkan usaha atau tetap menjadi karyawan, itu aja. Pertama kali dibuat itu di garasi rumah. Dan di garasi rumah itu pula yang membuat inspirasi kita untuk melakukan detailing. Awal mula keluar itu kita hanya mengeluarkan sekitar 5 produk perawatan dan perlindungan kendaraan. Awal mula ini hanya karena hobi ya, jadi lebih dipasarkan untuk teman-teman dekat awalnya. Yang pertama teman-teman dekat, yang kedua ini digunakan sendiri. Cuma dalam perkembangannya sosial media dan lain-lain itu bagus banget, dan di situ kita mulai menjual dan memasukkan produk ini kurang lebih di tahun 2018 awal, karena 2017 brand ini belum ada namanya, hanya bisa dibilang no label lah. Seiring berkembangnya untuk sampai saat ini hampir ada 90 produk perawatan kendaraan, baik itu yang berupa chemical ya, ataupun berupa seperti alat-alat pendukungnya, alat-alat detailingnya. Awalnya seperti itu. Kalau ngomongin modal, jujur aja awal modal yang saya punya itu hanya 20 juta. 20 juta itu 10 juta uang saya pribadi, 10 juta lagi saya gestun. Jadi modal itu yang saya gunakan sampai sekarang berkembang. Kalau orang bilang dari sini tau modalnya, ya semua orang harus mencoba, harus berusaha. Nggak ada kata salah kalau selama kita mau berusaha. Itu modal awal kita, dan sampai saat ini saya bilang ini luar biasa. Kita saat ini ada hampir sekitar 40 karyawan di Jogja, Solo, dan di pabrik. Kalau House of Nanotech ini memang baru banget kita bangun, karena ini pindahan dari House of Nanotech yang lama, yang sebelumnya kita kontrak 5 tahun berakhir dan kita bangun di sini. Kurang lebih hampir 1 tahun kita bangun di sini, yang sebelumnya sudah ada bangunannya sebenarnya. Cuma bangunannya hanya 1 lantai, yang atas kosong. Yang atas kita desain untuk office, untuk segala kepentingan yang berhubungan dengan kantor ya Mas ya. Dan yang di bawah ini tempat detailing, sekaligus ada yang seperti di belakang saya. Jadi ini adalah produk-produk yang dijual sama Nanotech Protection. Aku membuat ini, kita buat sesuai dengan standar internasional. Mungkin tempat ini salah satu tempat yang apa ya, kalau di Jawa Tengah atau mungkin bahkan di Indonesia yang beda. Walaupun tempatnya nggak begitu luas ya. Kita ada di bangunan kurang lebih 500 meter. Di sini semuanya harus cukup. Jadi di sini kita mendesain wall mount, terus alat cuci yang memang mungkin alat cuci ini pertama kali di Indonesia ya. Jadi ini kita desain dari inspirasi saya. Kalau mencontek iya, cuma produk ini di sini nggak ada. Jadi saya pun harus mendatangkan beberapa bahan dan alat yang memang dari luar negeri juga, dan kita rakit sendiri di sini dengan ukuran dan semuanya kita build sendiri. Sedangkan wall mount ini kita set nempel di semua tembok, di semua tempat. Ada 4 wall mount di sini menggunakan mesin cucinya mereknya Krensel, itu dari Jerman, 93 desibel kalau nggak salah. Jadi halus banget suaranya, nggak berisik. Kemudian di situ juga ada filter. Filter ini salah satu bagian dari detailing juga. Kita menggunakan 2 filter karena kita ngerti detailing itu butuh sesuatu yang memang benar-benar detail. Jadi kita menggunakan 2 filter, yang di sini digunakan ada 2 penyaring. Itu untuk menyaring seperti material-material kayak kerikil ataupun batuan kapur dan bau. Jadi air yang keluar itu benar-benar air yang bersih. Tujuannya supaya air yang dikeluarkan itu
ketika mengenai bodi kendaraan untuk membilas itu tidak menimbulkan bekas. Bekas itu maksudnya seperti water spot atau jamur di bodi. Bahkan kalau mobil putih, kalau kita rumahnya Tanah Abang aja lah, airnya kan agak-agak berwarna ya. Kalau di mobil putih kan lama-lama bikin menguning selain dari sinar matahari ya. Sebenarnya air ini siap minum sebenarnya, cuma di sini buat nyuci. Itulah kenapa kita sebegitu detailnya. Terus yang kedua yang baru kita punya alat yang kayaknya mungkin di Jawa Tengah belum ada atau mungkin di Indonesia hanya ada beberapa, itu dry ice machine blasting. Jadi alat yang digunakan untuk membersihkan biasanya di bagian mesin terus undercarriage, tapi dia menggunakan dry ice atau es kering. Itu sih salah satu kelebihan di sini yang mungkin nggak ada di tempat lain. Semoga aja sih tempat ini juga bisa jadi inspirasi ya detailer-detailer di Indonesia yang pengen mengembangkan bisnis dengan kualitas, nggak cuma cuan aja tapi juga kualitas hasil kerjaannya maksimal. Dulu kita nggak punya budget mas untuk pemasaran, jadi pemasaran itu sendiri saya lakukan sendiri. Banyak sekali grup-grup di sosial media ya. Jadi kita melakukan ibaratnya ads yang gratis, seperti kita ngerti kan, misalnya di daerah sini kita join grup kuliner Solo misalnya. Nah itu kita join, di situ kita nawarin produk ini dengan testimoni, terus dengan apa yang di situ yang membuat mereka tertarik. Seiring perkembangan kita mulai nyoba bukan sosial media, e-commerce. Itu kita masuk ke Bukalapak pada waktu itu masih jaya, kemudian ada Shopee, Tokopedia, kemudian berkembang ke Lazada, Blibli, JDID, yang sampai sekarang JDID udah nggak ada, dan yang terbaru ada TikTok. Sebenarnya kalau sekarang dibandingkan online dan offline itu, online itu adalah strategi marketing yang dia paling murah biayanya dan efektif ya. Ads yang kita bikin ini benar-benar ads yang lebih ke edukatif, karena kita di sini prinsipnya untuk mengembangkan brand, bukan hanya menjual laku ya sudah ganti brand, enggak. Jadi kita di sini ada tipe ads yang kita gunakan. Yang pertama brand awareness sama untuk penjualan. Semua e-commerce sekarang bisa digunakan untuk live, TikTok, Tokopedia, kemudian Shopee, semuanya bisa. Awal mula kita nge-live itu sebenarnya bukan di TikTok, tapi Tokopedia udah mengawali lebih dulu. Namanya Tokopedia Play. Sebelum TikTok live booming. Bahkan live itu juga bisa di Instagram, bisa juga di YouTube dan lain-lain. Cuma yang saat ini kita lakukan adalah live untuk di e-commerce. Ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Itu untuk penawaran produk sih sebenarnya. Sebenarnya orang yang menjual secara live itu akan dapat interaksi yang lebih baik daripada hanya ngecat admin kelamaan jawabnya, atau mungkin jawabannya kurang memuaskan. Kita bisa menggali lebih dalam dari hasil percakapan kita. Jadi kita selalu ngomong ke tim live kita untuk selalu menyampaikan, kamu jangan beli dulu sebelum kamu bertanya. Artinya kita pengen si customer ini membeli produk sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai dia membeli produk yang nggak bisa dia gunakan, yang salah atau nggak sesuai dengan peruntukannya. Jadi itu mah jadi bumerang kita. Karena di sini kita nggak hanya jualan, nggak asal produk laku, tapi kita juga membesarkan brand ini. Cuma live ini sebenarnya ada dua tipe yang kita gunakan. Yang pertama live di studio, yang kedua itu live praktek. Live praktek biasanya kita lakukan rata-rata seminggu sekali sampai 2 kali. Biasanya kalau praktek di tempat sini, di detailing. Jadi apa yang kita lakukan mulai dari body polish, terus paint correction, detailing, interior, eksterior, dan lain-lain itu kita live. Kalau live praktek itu biasanya yang kita gunakan dengan handphone, karena kalau pakai kamera gede nggak bisa dibawa kemana. Dan durasinya nggak bisa lama, paling mentok-mentok 2 jam baterainya udah ngedrop. Cuma ini bagus banget kalau live praktek itu bisa ngundang atau penontonnya minatnya lebih banyak daripada kita hanya ngomong. Biasanya mereka lebih tertarik dan penontonnya lebih banyak. Dari situ mereka punya rasa trust. Ini loh kemarin aku beli ini, nggak bisa menghilangkan ini. Bisa jadi dia salah aplikasinya kurang betul, atau dia memang kasus untuk kendaraan kan beda-beda nih. Ada yang belang catnya karena ini harus diinikan,
ada yang baret dalam dan lain-lain. Jadi live praktek ini bagus banget untuk membantu teman-teman atau customer, istilahnya kalau kita panggil nano geng di sini, untuk membuat atau menyelesaikan masalahnya. Itu jadi kita terus kembangkan di situ, terus kita menambah orang untuk tim kreatif kita, videographer, video, teman-teman buat live dan lain-lain, termasuk teman-teman yang melakukan detailing di sini. Jadi produk ini dibuat bukan hanya untuk dijual, tapi juga digunakan di House of Nanotech untuk detailing. Di dalam dunia usaha itu rugi pernah Mas, ketipu supplier pernah, terus ya macam-macam. Itu kalau belum pernah kayaknya bukan seorang pengusaha deh Mas. Saya pribadi pernah mengalami, ada supplier juga kita habis puluhan juta tapi barangnya nggak datang, pernah. Kalau rugi juga pernah. Rugi itu banyak karena kita belajar nge-ads dan lain-lain, itu ada yang bancos, ada yang rugi macam-macam lah. Jadi kalau kita bilang pernah rugi, pernah pasti. Kalau untuk berhenti sebenarnya kita nggak ada kepikiran di situ sama sekali, karena kalau dibilang rugi itu sebenarnya memang rugi, kehabisan dana iya. Cuma peminat untuk produk ini sudah banyak. Pada saat itu motivasi buat jalan itu karena karyawannya sudah mulai banyak Mas. Mungkin pada saat saya pribadi kerja sendiri itu saya hanya memikirkan nyari uang untuk saya, untuk keluarga dan anak-anak saya. Ketika kita sudah jadi pengusaha, yang di pikiran kita beda. Ketika kita punya 50 karyawan atau 100 karyawan, kita pasti memikirkan 100 kepala keluarga, bapak yang menghidupi istri dan anak-anaknya. Makanya dari situ itu yang membuat kita tergerak untuk tetap supaya usaha ini berjalan. Dan ketika ada 100 orang istri di situ yang mendoakan usaha ini berhasil, saya yakin usaha ini akan terus berkembang. Itu yang menjadi motivasi saya Mas. Teman-teman yang baru mulai usaha, sebenarnya kalau tipsnya nggak ada. Menurut saya lakukan aja karena itu adalah proses belajar. Saya sendiri orang yang sebenarnya niatnya pengusaha banget, karena dari saya SMA kuliah itu sudah sering bikin usaha Mas, kecil-kecilan, walaupun nggak jadi. Dari situ kita mulai proses untuk belajar, karena saya pribadi ini adalah orang yang pengennya kerja sendiri. Jadi dari saya pribadi, ketika kamu akan membuat usaha, matangkan usaha kamu ya. Matangkan itu dari segi semuanya. Misalnya dari apa usaha yang kamu bikin harus benar-benar terkonsep. Kamu harus tahu nggak semua orang yang membuat produk itu bisa menjual produk, tapi nggak semua orang yang bisa menjual produk itu bisa membuat produk. Orang yang hebat kalau menurut saya dia bisa membuat produk, memanfaatkan dan menjualnya, itu baru luar biasa. Kemampuanmu apa, lakukan semua, belajar nggak dari satu sumber aja dan kembangkan. Mungkin saat ini yang bisa terjadi ya ikuti aja perkembangan zaman. Apa yang bisa membuat kamu menciptakan produk yang bisa laku dengan modal yang sedikit dan kamu bisa menjualnya tanpa mengeluarkan biaya banyak untuk menjualnya, misalnya dari marketing dan lain-lain. Bikin aja usahamu dan pastikan semuanya terkonsep dengan baik.